Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bunda Zaman Now. Apa kabar kalian semua pada kesempatan kali ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang suatu apapun. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa komen yang mempertanyakan mengenai apakah perekrutan petugas survei Angkatan Kerja Nasional dan Survei Sosial Ekonomi Nasional 2023 sudah dilakukan. Jawabannya, di beberapa wilayah, perekrutan petugas survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas dan Survei Sosial Ekonomi Nasional 2023 sudah dilakukan. Kenapa? Karena sistem perekrutannya rata-rata atau sebagian besar tidak melakukan sistem open recruitment. Petugas dari survei Angkatan Kerja Nasional 2023 dan Survei Sosial Ekonomi Nasional 2023 adalah petugas yang terbiasa mendata kedua survei tersebut. Alasannya kenapa petugas-petugas adalah petugas yang terbiasa mendata. Untuk survei sosial ekonomi nasional sendiri adalah survei yang cukup sulit. Dalam artian pelaksanaan survei ini membutuhkan pemahaman, konsistensi, dan keinginan dari para petugasnya sendiri untuk datang ke setiap rumah yang menjadi responden. Karena dalam kenyataannya pelaksanaan survei sosial ekonomi nasional itu yang pada bulan Maret itu pelaksanaannya pendataan itu cukup lama untuk satu rumah tangga. Pada video sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa survei sosial ekonomi nasional adalah the mother of survey. The mother of survey artinya itu ibu dari segala survei yang ada di BPS. Oleh karena itu, tidak mudah untuk melakukan pendataan ini. Dan jikapun ada petugas baru dalam melaksanakan pendataan survei sosial ekonomi nasional, artinya yang merekrut harus siap untuk memperbaiki isian dokumennya nanti seperti halnya dia sendiri yang mendata. Karena kenapa? Karena ketika petugas baru itu artinya harus dibimbing dalam artian sangat diperhatikan sekali dalam pengisian dokumen. Jangan sampai salah. Karena ketika salah, rule validasi ketika pengolahan itu akan berderet semua error yang kelihatan dari pengisian kuesioner yang sudah dilakukan. Nah, pada kesempatan kali ini saya juga akan membagikan kembali info kepada teman-teman bahwa survei sosial ekonomi nasional itu seperti ini loh kuesionernya. Mungkin pada video saya sebelumnya itu saya hanya menjelaskannya berdasarkan kata-kata tanpa teman-teman melihat sendiri bagaimana bentuk dari dokumen survei sosial ekonomi nasional 2023. Oke, kita mulai dari salah satu kuesionernya. Salah satu kuesioner survei sosial ekonomi nasional 2023 itu dikenal dengan namanya Visen-K. Visen 2023K. Ini ada di bagian atasnya. Dan dokumen satu lagi adalah Visen KV. Ini ada juga di bagian atas dari dokumen. Artinya, survei sosial ekonomi nasional 2023 itu ada dua dokumen. Di mana dokumen K itu keterangan pokok anggota rumah tangga, sementara dokumen KP adalah keterangan konsumsi, pengeluaran, makanan dan bukan makanan, dan pendapatan atau penerimaan rumah tangga. Pembanding terbesar dari kegiatan survei ataupun kegiatan BPS lainnya setelah adanya registrasi sosial ekonomi 2022 adalah tentu kegiatan Reksosek 2022 tadi, di mana kegiatan Reksosek 2022 menurut sebagian petugasnya adalah kegiatan yang cukup menyita waktu, kegiatan yang seperti banyak jebakan Batman di dalamnya. Tapi percayalah, dokumen Reksosek 2022 tidak separah dari dokumen sosial ekonomi nasional 2023 atau survei sosial ekonomi nasional yang dilaksanakan setiap tahun. Nah, secara garis besar, dokumen survei sosial ekonomi nasional ini ada 26 halaman. Kurang lebih 26 halaman itu di halaman 1 sampai dengan halaman 26. Ini bisa teman-teman lihat sendiri. Kalau di Reksosek tidak ada pertanyaan mengenai kapan mulai wawancara. Tapi di survei sosial ekonomi nasional ini ada pertanyaan kapan
Kapan mulai wawancara dalam artian jam berapa mulai wawancara sampai jam berapa selesai wawancara per dokumen. Sampai jam berapa ya? Ini di sini bisa teman-teman lihat di sini halaman terakhir dari dokumen K-nya terlebih dahulu. Ini artinya satu dokumen. Dari jam berapa menyelesaikan dokumen K ini sampai jam berapa menyelesaikan pencacahan dokumen K ini. Ada di bagian bawahnya. Demikian juga dengan dokumen KP. Dokumen KP juga ada pertanyaan mengenai kapan, jam berapa mulai wawancara sampai jam berapa selesai wawancara. Itu juga di halaman terakhirnya ada. Di sini ada. Nah, ketika dokumen K hanya 26 halaman, maka dokumen KP terdiri dari 44 halaman termasuk halaman catatan. Di sini halamannya. Itu baru mengenai jam mulai wawancara. Untuk isian dokumen, kita lihat isian dokumennya. Ketika di Reksosek ada pertanyaan mengenai ID landmark, maka di Survei Sosial Ekonomi Nasional ada pertanyaan mengenai koordinat lokasi rumah tangga. Garis lintang dan garis bujurnya berapa. Data ini dapat dari hasil open kamera dari masing-masing HP petugas. Itu di bagian depan, baru di blok 1. Kalau blok 2 sama keterangan tempat, blok 3 ringkasan. Artinya blok 3 ini akan terisi ketika blok 4 sudah selesai terisi. Jadi abaikan saja dulu yang blok 3. Nah, di blok 4, itu blok 4 adalah pertanyaan mengenai keterangan demografi. Keterangan demografi di mana di sini setiap anggota rumah tangga, bukan anggota keluarga. Artinya, setiap orang yang ada di dalam rumah tersebut, mau dia ikut orang tua, mau dia sudah menikah, mau dia ada cucunya di sana, selama pengelolaan makan minum mereka itu satu, maka dianggap mereka satu rumah tangga. Jadi dibuatlah di 402 ini siapa saja yang ada di dalam rumah tersebut. Itu baru di 402. Kalau 403 itu pertanyaan mengenai hubungannya. Dan 404 mengenai status perkawinannya. 405 itu jenis kelamin dan di 406 ada tanggal lahir. Nah, di video saya sebelumnya saya menjelaskan bahwa buat yang berstatus pernah kawin, itu pernah kawin atau dalam artian kawin, cerai mati atau cerai hidup, ada pertanyaan kapan melangsungkan perkawinan pertama. Ini ada di 409. Lalu di halaman berikutnya hanya mengenai konsep dan definisi, tapi di halaman sebelahnya adalah pertanyaan mengenai kepemilikan buku nikah di sini. Lalu kepemilikan NIK, NIK-nya juga ditulis di dalam 505. Lalu ditanyakan kita dapat NIK-nya dari dokumen apa? Apakah dari KTP, dari KK, atau dari lainnya? Dan pertanyaan mengenai akta kelahiran. Itu untuk semua orang. Jadi pertanyaan ini semuanya tentang data kependudukan orang-orang yang ada di dalam rumah tersebut. Nah, kalau di dokumen registrasi sosial ekonomi 2022 hanya sebatas pindah keluar kota atau kemana, nah di sini ditanyakan mengenai orang-orang yang dalam rumah tersebut lahirnya di mana. Lalu ditanyakan kembali untuk yang berumur 5 tahun ke atas, itu 5 tahun yang lalunya di Maret 2018 dia di mana? Bisa jadi dia ada di Pulau Jawa, bisa jadi ada di Papua, bisa jadi ada di Sulawesi. Nah, ini yang ditanyakan, apakah ada migrasi perpindahan mereka dari 5 tahun yang lalu atau dari tempat lahir mereka.
Lalu untuk yang sudah ada rentang umurnya seperti ini harus kita perhatikan karena setiap pertanyaan seperti ini artinya hanya ditanyakan untuk orang-orang yang berumur segini saja. Dan ini juga ada rentang umur. Jadi ketika umurnya tidak di atas 5 tahun ke atas, maka pertanyaan ini tidak perlu ditanyakan. Dan ini juga ketika umurnya itu di atas 10 tahun atau 11 tahun, ini juga tidak ditanyakan. Artinya, perhatikan, ada rambu-rambu di mana kita harus mengisi dan ada rambu-rambu di mana kita tidak harus mengisi. Seperti halnya di dokumen Registrasi Sosial Ekonomi 2022, di dokumen Survei Sosial Ekonomi Nasional ini juga ada pertanyaan mengenai pendidikan. Namun di sini sudah diwanti-wanti untuk rentang umur ini saja. Dan pendidikannya ini ditanyakan apakah dia bersekolah di negeri atau swasta, terus sedang di kelas berapa, terus ijazahnya apa, kelas tertingginya apa juga ada di sini. Lalu, pertanyaan mengenai kepemimpinan program Indonesia Pintar seperti di dokumen Reksosek juga ada di sini. Bahkan ada ditanyakan berapa jumlah uang PIP yang diterimanya. Lalu, untuk pertanyaan di rentang umur ini malah ditanyakan lagi, kalau dia sudah tidak bersekolah, alasan sekolahnya dulu atau terakhir dia sekolah dulu itu di kelas berapa? Karena sering kita temui ada yang usia segini tapi sudah tidak sekolah lagi. Nah, itu ditanyakan, apakah dia masih sekolah atau tidak bersekolah lagi? Nah, ini di tahun ajaran 2021-2022 masih sekolah enggak? Dan kalau masih sekolah, di jenjang pendidikan apa, di kelas berapa. Dan ini juga ada rambu-rambu yang harus kita patuhi. Nah, lalu ada juga keterangan kepemilikan tabungan, terus ketenaga kerjaan, seperti di dokumen Registrasi Sosial Ekonomi 2022. Karena di sana kita sering di Reksosek kita bingung kan di 419 kerja, 420 usaha bedanya apa. Nah, di sini juga ada. Jadi apa sih pekerjaan dia? Dari seminggu yang lalu itu dia ngapain? Orang-orang yang ada di rumah itu ngapain? Apakah dia kerja, sekolah, atau ngurus rumah? Nah, di sini juga ditanyakan ketika kerja, dia kerjanya di bagian apa? Jam berapa? Lalu dia status kerjanya apa? Lalu total jam kerja dari seluruh pekerjaan. Jadi ketika dia punya 2 pekerjaan, total jam kerja dari 2 pekerjaan tersebut berapa? Juga ditanyakan di sini. Lalu seperti yang komen yang ada di akun YouTube ya saya mengenai kartu prakerja. Di sini disebutkan bahwa kartu prakerja itu hanya untuk rank umur ini saja, tidak untuk yang di dokumen Reksosek di mana umur 5 sampai 5 tahun ke atas ditanyakan dia ada program kartu prakerja atau tidak. Nah, kalau di sini sudah pas 18 tahun ke atas, apakah dia memiliki atau pernah menerima program kartu prakerja. Ini baru sampai ke blok 7. Lalu di blok 8, ini malah ada pertanyaan mengenai kepemilikan HP. Dia pakai HP enggak? Ini di sini bahasanya ada menggunakan, ada bahasanya memiliki, beda. Bedanya kenapa? Ketika menggunakan, dia bisa menggunakan HP orang tua. Tapi ketika memiliki, artinya dia sudah punya sendiri HP tersebut. Dan ditanyakan juga, dia punya kartu apa? Berapa kartu yang dia miliki dari HP yang dia ada tadi? Atau dia nggak punya HP tapi punya kartu? Bisa jadi. Di sini ada pertanyaan seperti itu. Lalu di sini juga ditanyakan mengenai kepemilikan komputer. Punya komputer apa tidak? Menggunakan internet atau tidak? Kalau pakai internet, internetnya untuk apa? Ini juga dipertanyakan di blok 8. Internetnya untuk apa? Mengakses internetnya di rumah, di sekolah, atau di tempat kerja, atau tempat umum. Dan ketika menggunakan internet, itu untuk apa dia menggunakan internet? Itu juga dipertanyakan. Bahkan ditanyakan, apakah dia pernah belajar mengenai teknologi, informasi, dan komunikasi? Seperti di pertanyaan 812. Ini juga baru di blok 8. Masih ada beberapa blok lagi dari dokumen K itu sendiri.
Lalu di sini di blok 9 ditanyakan mengenai keterangan dia bepergian. Di sini artinya dia ada bepergian nggak yang tidak rutin. Artinya dia itu nanti ini akan mengarah ke wisatawan. Apakah dia ada bepergian keluar kota, apakah dia ada bepergian ke tempat wisata, itu ditanyakan di sini. Dan di blok 9 ini juga ditanyakan di rentang waktu ini di tahun 2022, apakah ada menjadi korban kejahatan? Nah, ini pertanyaan yang tidak ada di dokumen registrasi sosial ekonomi 2022. Lalu di blok 10-nya, ini malah pertanyaan yang memang juga ada di dokumen Reksosek, yaitu mengenai disabilitas. Jadi pertanyaan di Reksosek yang bagian ini semuanya ada di dokumen Survei Sosial Ekonomi Nasional. Cuman di sini ada perbedaannya sedikit di 1010, yaitu mengenai ada nggak bantuan dari pemerintah pusat berupa asisten rehabilitasi sosial atau atensi buat penyandang disabilitasnya. Lalu di blok 11 malah mengenai keterangan keluhan kesehatan. Seperti yang saya ceritakan di video saya sebelumnya, di sini ditanyakan ada keluhan kesehatan nggak dalam sebulan terakhir. Kalau ada keluhan kesehatan, masih bisa nggak buat kerja, buat sekolah. Lalu kalau dia ada keluhan, obatnya apa? Ngobati sendiri, apa dirawat jalan? Nah, ketika tidak ada mengobati sendiri atau tidak ada rawat jalan, kenapa tidak sampai rawat jalan? Di sini ditanya, kenapa tidak sampai rawat jalan? Tapi ketika dia rawat jalannya kemana? Ada pilihan A sampai H. Atau, bukan atau, dan selanjutnya ketika dia ada berobat jalan ke beberapa fasilitas ini, apakah dia menggunakan BPJS untuk ini berobat jalan tersebut? Ada menggunakan jaminan kesehatan atau tidak ketika dia berobat jalan? Kalau tidak, alasannya kenapa tidak pakai jaminan kesehatan nasional itu? Ini di blok 11. Dan di blok 12 sama masih mengenai keterangan kesehatan. Kalau tadi di blok 11-nya mengenai rawat jalan, maka di blok 12 adalah rawat inap. Rawat inap dalam setahun terakhir. Ada atau tidak? Kalau ada, pakai jaminan kesehatan atau tidak? Kalau tidak, kenapa alasannya tidak pakai jaminan kesehatan? Lalu di blok 12 ini ada pertanyaan mengenai rokok. Ada merokok atau tidak untuk umur yang sudah ditetapkan di sini. Nah, di blok 14 itu sudah menjurus ke orang-orang yang di dalam rumah tersebut ada balita. Balita loh, bayi 5 tahun. Artinya di sini ditanyakan dulu umur bayinya dalam bulan berapa. Umur bayinya dalam bulan berapa, lalu maaf ini kenapa jadi kecil. Nah, ini umur bayinya dalam bulan berapa. Nah, ketika umur bayinya dalam bulan itu sudah di atas ini ada rambu-rambunya, yaitu anggota rumah tangga yang umurnya 0 sampai 59 bulan. Jadi ketika ada umur ini, maka pertanyaan di blok 14 harus diisi mengenai apakah ada imunisasi, mengenai imunisasi apa yang didapat di tanggal, bulan, dan tahun berapa, itu juga ditanyakan di blok 14. Dan ketika tidak punya kartu balita tadi, maka ada pertanyaan lain yang mengakomodir mengenai balita yang tidak memiliki kartu tadi. Di sini, jadi ada pilihannya, diisi yang bagian atas tadi atau diisi yang bagian bawah ini ketika dia tidak bisa menunjukkan kartunya. Nah, kalau di bagian ini, ASI dan empasi artinya untuk anggota rumah tangga umur 0 sampai 23 bulan. Artinya di rank ini ditanyakan, tapi ketika umurnya di luar rank ini, maka pertanyaan ini hanya sampai di bagian ini saja. Ini kita checklist, sudah checklist kita lanjut ke blok 15, seperti rambu-rambu yang sudah ada. Di blok 15, Blok 15 adalah keterangan mengenai penolong persalinan.
penolong persalinan dalam artian ketika dia itu ada hamil atau melahirkan itu 2 tahun yang lalu atau kurang, anaknya artinya dalam artian dia punya bayi umur 0 sampai 23 bulan tadi, ditanyakan itu siapa yang menolong ketika dia melahirkan dulu. Siapa yang menolong, terus melahirkannya di mana? Dan pertanyaan tambahannya adalah berapa berat bayinya, terus berapa lama setelah kelahiran si bayi diletakkan di dada ibu dengan bersentuhan secara langsung. Lalu di blok 16 mengenai apa yang saya pernah ceritakan di video sebelumnya, yaitu ketika dia itu perempuan pernah kawin, PPK umur 10-54 tahun, dia ada menggunakan alat kontrasepsi atau tidak. Nah, ini ditanyakan pakai atau tidak, kalau pakai belinya di mana. Terus ketika dia menggunakan yang modern, itu di mana terakhir kali dia memperoleh yang modern tadi. Modern itu artian itu dia menggunakannya di antara pilihan 1 sampai 8. Nah, baru di kolom 16-nya keterangan mengenai akses terhadap makanan. Kalau di dokumen Reksosek 2022, pertanyaan ini tidak ada. Tapi di dokumen Susenas, ini ada. Sudah beberapa tahun ini pertanyaan mengenai akses terhadap makanan ini ada. Lalu, seperti dokumen Reksosek, di sini juga ditanyakan mengenai keterangan perumahan. Ada berapa keluarga di dalam rumah ini, rumah milik siapa, sertifikatnya apa, terus luas lantainya berapa, punya rumah lain atau tidak, atapnya apa, terus bahan utama dindingnya apa, lalu lantainya berupa apa, terus fasilitas buang air besarnya dan siapa yang menggunakan, jenis kloset, di mana tempat pembuangan akhir, itu sudah ada di dokumen Survei Sosial Ekonomi Nasional sepanjang beberapa tahun terakhir. Maksudnya dalam artian dari saya gabung di organisasi ini 2011, pertanyaan ini sudah ada. Bahkan ada pertanyaan sumber air minumnya, itu air apa? Lalu jaraknya ke ini juga ada. Ini seperti di Reksosek ya. Tapi ada pertanyaan tambahan. Di mana lokasi sumber air minum tersebut? Apa dalam rumah atau di luar rumah? Kalau di luar rumah, berapa lama untuk ngambilnya? Artinya kita perlu waktu kan untuk pulang pergi mengambil atau mengangkut air dalam istilahnya. Jadi kita ngangkut air dari rumah sampai ke tempat pengangkutan itu berapa menit. Nah, lalu ditanyakan, ada nggak setahun terakhir ini kurang air minum? Kurang air minum dalam artian ada airnya itu nggak masuk ke rumahnya dalam setahun terakhir itu sehari dalam 24 jam gitu, minimal. Ada nggak? Lalu ditanyakan juga, kondisi air minum di rumahnya itu bersih atau enggak? Dalam artian ada yang keruh, berwarna, berasa, berbusa atau berbau atau tidak. Sama untuk kemudian ini pertanyaannya adalah apa sumber air utama yang digunakan? Rumah tangga untuk mandi. Nah, tadi kalau ini air minum, air untuk minum. Nah, kalau yang sebagai 18-14 adalah untuk mandi atau cuci. Nah, kalau di dokumen Reksosek kita itu harus memfoto 4 bagian dari rumah dengan menggunakan Reksosek khusus, atap, lantai, dinding, dan toilet. Kalau di dokumen atau di pelaksanaan Survei Sosial Ekonomi Nasional, pertanyaannya adalah, bolehkah saya melihat tempat di mana anggota rumah tangga bisa mencuci tangan? Artinya kita harus melihat ke belakang juga. Lalu melakukan pengamatan terhadap tempat cuci tangan tersebut. Dilihat ada airnya atau tidak dan ada sabun atau deterjennya atau tidak. Nah, untuk keterangan listrik sama seperti di pertanyaan Reksosek, ada listriknya dengan meteran atau tanpa meteran atau non PLN. Lalu ada juga pertanyaan seperti Reksosek lagi, yaitu bahan bakar utama untuk memasak. Nah, di blok 19, blok berikutnya ini adalah kepemilikan kredit. Ada nggak setahun terakhir ini menerima kredit-kredit ini? Lalu di 1902 ada anggota rumah tangga yang memiliki e-wallet. E-wallet di sini kalau dilihat e-wallet ini adalah pertanyaan baru karena di 2022 ini belum ada. E-wallet di sini GoPay, Oppo, Link Aja, Dana, Shopee dan lainnya. Ini pertanyaan baru.
Lalu tentang kepemilikan barang, ini sama seperti dokumen Reksosek punya barang-barang ini atau tidak. Yang harus kita hati-hati adalah ketika di wilayah pegunungan, hati-hati jangan sampai kita terlingkar atau melingkari yang namanya perahu atau perahu motor. Karena ini kemungkinannya kecil ketika di wilayah pegunungan ada fasilitas perahu dan perahu motor. Nah, lalu di blok 21 ini ditanyakan sumber terbesar pembiayaan rumah tangga ini dari mana? Apa dari yang bekerja, atau dari kiriman uang atau barang, atau malah investasi, atau malah dari pensiunan? Dan ini juga pertanyaannya beranak cabang, maksudnya beranak pinak, di mana ditanyain siapa yang menanggung pembiayaan tersebut. ART, anggota rumah tangga yang siapa, atas nama siapa, nomor urut berapa. Dan kalau dapat kiriman, siapa yang mengirim. Lalu di blok 22, di blok 22 ini adalah jaminan setahun terakhir. Apakah memiliki jaminan sosial? Ini seperti Reksosek tapi tidak apa ya, kalau di Reksosek dia disatukan, nah kalau di sini sudah dipecah. Jadi jaminan pensiun sendiri, JHT sendiri, jaminan kecelakaan kerja sendiri, dan jaminan kematian sendiri, JKP dan PHK sendiri. Dan ini ditanyain berapa orang yang dapat jaminan pensiun ini berapa orang, JHT berapa orang, asuransi kecelakaan kerja berapa orang, dan sampai ke F itu berapa orang. Kalau di dokumen Reksosek 2022 ada pertanyaan program perlindungan sosial yang berupa apakah mendapat subsidi listrik atau subsidi gas. Kalau di sini dokumen survei sosial ekonomi nasional di 2202 adalah pertanyaan mengenai ada nggak kartu keluarga sejahtera di rumah ini, di rumah yang kita datangi. Kalau ada, setahun terakhir ini maaf, di 2202 hanya menanyakan ada atau tidak. Lalu 2203 menanyakan apakah menerima program PKH. Dan ketika menerima, ini ada pertanyaannya lagi. Apakah saat ini rumah tangga Anda masih tercatat? Masih tercatat enggak dalam setahun terakhir? Kalau masih tercatat, ini kemungkinan akan menerima bantuan PKH, sehingga B harus diisi. Dan C juga harus diisi karena ditanyakan duit PKH-nya dipergunakan untuk beli apa dari yang sudah disebutkan di sini. Ataupun bisa ke lainnya ketika di yang A, B, C, maksud saya yang pilihan A, B, C, D, E, F ini tidak mengakomodir, kita tuliskannya di G. Dan di sini ada pertanyaan tambahan juga ternyata dalam 2023 ini, yaitu pertanyaan mengenai lansia 60 tahun ke atas ada menerima program atensi lansia atau tidak. Dan artinya 60 tahun ke atas saja yang kita tanyakan. Dan untuk 15 tahun ke atas ada menerima yang namanya bantuan subsidi upah atau tidak. Ini pertanyaan baru. 2205 dan 2206 adalah pertanyaan baru. Lalu di blok 22, masih di blok 22, ini pertanyaan lama dan terus ditanyakan beberapa tahun terakhir. Apakah rumah tangga menjadi penerima bantuan pangan BPNT? Dapat atau enggak? Kalau dapat itu dalam 4 bulan terakhir dapatnya di bulan apa? Ini ada pilihannya. Apakah Februari, Januari, Desember, atau November? Kalau dapat, ditanyakan apakah mereka tahu berapa nilai BPNPT yang harus mereka terima. Terus ditanyakan lagi untuk berapa bulan mereka terima. Lalu digunakan untuk apa? Di sini ada pilihannya. Apakah digunakan untuk beli beras, telur ayam, atau untuk membeli yang lainnya. Lainnya ini nanti datanya kita dapatkan dari dokumen satu lagi, yaitu dokumen KP di halaman awal. Biasanya di sini sudah ada nomor-nomor untuk kita mengisi rincian tersebut di sini. Apakah kita belinya itu yang tidak tertera di sini tadi? Misal dia membelinya minyak, maka nanti kita tinggal cari kode minyak di dokumen KP ini di bagian mana. Itulah isinya. Minyak. Oke, minyak ini bagian.
Nah, ketika misalnya membeli minyak, nah ini nanti kode yang kita isikan di dokumen KP. Maaf, dokumen K-nya. Jadi di sini kita isi ketika dia membelinya yang tidak ada kodenya di sini. Kita lihat di dokumen KP tadi. Lalu ditanyakan lagi kualitas beras yang dibelinya waktu itu, kondisinya bagaimana? Ketika dia dapat BPNPT, kualitas berasnya apakah baik, cukup, atau buruk? Lalu ditanyakan lagi, dia boleh nentuin sendiri nggak apa yang dia beli itu ketika dia dapat BPNPT. Lalu, di mana dia beli komoditas yang dia dapat tadi, yang berupa beras, telur, atau minyak tadi dia belinya di mana? Apakah di kios atau rumah pangan kita atau yang lain? Nah, di blok 12 ini ada pertanyaan juga mengenai bantuan. Dalam setahun terakhir, rumah tangga itu ada menerima bantuan dari pemerintah pusat atau tidak. Pemerintah pusat itu udah seperti BLT BBM, lalu BLT desa, dan bantuan padat karya tunai desa. Ada nggak bantuan ini diterima oleh rumah tangga atau orang-orang yang ada dalam rumah tersebut? Lalu, ada nggak anggota rumah tangga yang memiliki usaha mikro atau kecil? Nah, untuk ini, ketika dia berusahanya berjualan atau dia berusahanya di pertanian, ini 2210 pasti terisi. Karena untuk kategori usaha mikro atau kecil adalah modalnya maksimal 1 miliar. Sedangkan usaha kecil modalnya itu di antara 1 sampai 5 miliar. Dan kita tahu sendiri ketika masyarakat kita tidak sampai modalnya sampai menyentuh angka 1 miliar ini. Nah, lalu di pertanyaan 2211, kalau di 2209 adalah pemerintah pusat, maka di 2211 adalah pemerintah daerah. Ada dapat bantuan nggak dari pemerintah daerah dalam kurun waktu setahun terakhir? Dan di blok 23 baru blok catatan. Dan kalau teman-teman lihat, di sini ditanyakan kunjungan pertama. Artinya ada kemungkinan kunjungan pertama ini dokumen ini tidak selesai diisi. Artinya petugas tadi akan datang lagi ke rumah tangga tersebut pada kunjungan kedua. Nah, ini tangganya juga harus kita isi. Jam mulai, jam selesai tadi kita juga harus isi di sini. Karena ketika ini dilewatkan, dijamin entrian dokumen survei sosial ekonomi nasionalnya akan error. Nah, ini kalau dilihat ini adalah halaman 26. Artinya di dokumen K saja ada 26 halaman. Belum lagi di dokumen KP. Dan semuanya ini akan ketika di entry itu akan ada konsistensi yang harus dipenuhi baik di dokumen K-nya lalu ke dokumen KP-nya. Ini baru salah satu dari 2 dokumen yang harus kita isi pada pelaksanaan survei sosial ekonomi nasional, baik pada tahun 2023 maupun pada tahun-tahun sebelumnya. Dan jangan lupakan juga bahwa nanti ketika di dokumen dokumen Vision 2023 KP ini terisi seperti terisi di bagian pendidikan tadi, maka ini akan mempengaruhi isian di dokumen KP mengenai pertanyaan mengenai pendidikan. Oleh karena itu, tadi di awal saya sudah menyebutkan bahwa akan ada konsistensi antara dokumen K, Vision 23K dengan Vision 23KP. Karena ketika ada pendidikan ini, ada anak yang masih sekolah, maka di Vision 23KP juga akan ada isian, harus ada isian, bukan akan lagi ya, harus ada isian di bagian pendidikan di mengenai biaya sekolah anak tersebut, yaitu di bagian setelah pertanyaan mengenai perumahan. Jadi di sana nanti akan ada pertanyaan di dokumen KP ini, akan ada pertanyaan mengenai perumahan tadi, tapi mengenai uangnya ya, bukan pertanyaan seperti dokumen K tadi, tapi di KP itu adalah uang yang dihabiskan untuk kebutuhan sebulan terakhir atau setahun terakhir. Nah, ketika pendidikan terisi, maksudnya ada
anggota rumah tangga yang masih bersekolah, maka di dokumen K ini ada anak yang masih sekolah, maka di dokumen KP harus ada isian di 265 sampai ke 270. Ini harus terisi. Dan ketika tidak diisi, maka akan mengakibatkan error. Itu salah satu konsistensi yang harus dipatuhi ketika pelaksanaan dokumen pencacahan survei sosial ekonomi nasional. Nah, untuk membahas masalah konsistensi antara dokumen K dan dokumen KP ini akan saya bahas pada video berikutnya. Karena di video kali ini saya hanya menjelaskan di bagian pertanyaan mengenai Visen 23K. Nah, KP-nya akan kita bahas kemudian dan sekaligus konsistensi antara dokumen K dan dokumen KP. Terima kasih sudah mengikuti akun YouTube Bunda Zaman Now. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap berpikiran positif, jaga kesehatan, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.